Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya di sini? Awal Bu. Ya, Rifa, silakan pimpin. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Amin. Baiklah, Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ripal Mahendra. Ada Bu. Siret Ningsi. Ada Bu. Nana Kartina. Ada Bu. Maisaro. Ada Bu. Berarti hadir semuanya ya. Ada Bu. Nah, sebelum masuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit terlebih dahulu bahwasanya anak-anak sekarang sudah duduk di bangku SMA gitu, atau MAN gitu. Nah, jadi maka ikutilah pembelajaran ini dengan baik. Gitu. Jangan seperti anak SD maupun anak MTS. Ada yang tahu sebelum pembelajaran kita dimulai, ada yang tahu materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Bu. Ya, Nana? Misi dakwah Nabi Muhammad di Kota Mekah. Nah, jadi materi minggu lalu yaitu tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, apa itu misi dakwah Nabi? Dakwah Nabi secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ya, bagus ya. Jadi dakwah Nabi yang dilakukan secara terang-terangan dan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yaitu pada awalnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yaitu pada 17 Ramadan pada tahun 13 sebelum Hijriah, yaitu ketika Nabi bertahanus di Gua Sur. Nah, waktu itu tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW banyak seperti cemooh, ancaman dari orang Quraisy yang melarang Nabi untuk melakukan dakwahnya. Nah, masih ada yang ingin bertanyakan tentang materi minggu lalu? Tidak Bu. Nah, jadi untuk materi sekarang masih ada yang tahu pelajaran kita sekarang? Belum ada. Nah, jadi pelajaran kita sekarang yaitu tentang jadi materi kita minggu ini yaitu tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu catat terlebih dahulu ya. Ibu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Dan yang ketiga yaitu tentang substansi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di Madinah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu menjelaskan satu-satu materi ini, Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang hijrahnya Nabi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Mari kita saksikan bersama. Setelah itu, ada analisis tentang apa yang dilakukan Nabi ketika hijrah ke kota Madinah.
Silakan Anda semua perhatikan video. Nampak semuanya? Nah, jadi dari video tadi apa yang bisa anak-anak amati? Ada yang bisa? Itu Yang mana? tentang perjalanan Nabi Muhammad ke kota Madinah yang mengenai onta. Ada lagi pendapat yang lain? Zira? Tentang apa? Tidak menyimak video tadi? Nah, jadi ibu perjelaskan lagi ya. Jadi, pada pagi hari itu Nabi Abu Bakar disuruh oleh Nabi untuk memberitahukan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, maka berangkatlah kaum muslimin itu ke kota Madinah dengan secara diam-diam dengan mengendarai onta. Maka diketahuilah oleh orang Quraisy itu. Maka orang Quraisy itu mengejar Nabi Muhammad sama Abu Bakar As-Siddiq itu dengan untanya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq itu
bersembunyi, melindungi diri, yaitu namanya tempatnya tadi yaitu namanya Gua Sur. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Sur itu karena dikejar oleh orang Quraisy. Pada itu orang Quraisy yang mengejarnya itu Nabi masuk dan dengan Abu Bakar ke Gua Sur, yaitu ketika di dalam Gua Sur itu Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq itu. Nah, waktu itu ada sebuah lubang, udah nampak kan tadi? Ya, lubang yaitu yang datanglah seekor ular yang ingin menggigit Nabi, maka ditutuplah lubang itu sama Abu Bakar karena Abu Bakar itu ingin melindungi Nabi dari apapun gitu. Nah, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ditutuplah Gua Sur itu dengan sarang laba-laba. Maka tidak diketahui keberadaan Nabi dan Abu Bakar Siddiq oleh orang Quraisy itu. Nah, setelah itu setelah keluar Nabi SAW dari Gua Sur, maka pergilah Nabi sama Abu Bakar Siddiq itu ke perjalanan menuju ke kota Madinah. Nah, di sana disambutlah Nabi dan Abu Bakar itu dengan gembira oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu. Nah, di sini sudah paham tentang video tadi? Tidak ada dipertanyakan lagi? Jadi sebelum masuk materi pembelajaran kita, ada yang bertanyakan? Sampai sini tidak ada, Bu. Bu, saya mau bertanya. Rifa, silakan. Kenapa orang Quraisy menolak dakwah Nabi, Bu? Kenapa? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rifa? Bu. Ya, satu-satu ya. Silakan pada Nana. Karena Nabi menyuruh meninggalkan musyrik. Nah, bagus ya. Sudah mendekati. Ada lain? Pendapat yang lain? Ya, Zira. Karena Nabi menyuruh kepada kebenaran. Nah, karena Nabi menyuruh kepada. Pendapatnya bagus-bagus ya. Nah, jadi Ibu akan memperjelaskan kenapa orang Quraisy itu menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu ketika awal orang-orang Quraisy itu menyangka bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW seperti dakwah orang-orang Ahnaf gitu. Kadang muncul, kadang hilang. Namun ternyata dakwah Nabi Muhammad SAW itu terus berkembang. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Bahkan Nabi Muhammad SAW berani membicarakan tentang sesembahan orang Quraisy. Bahkan membicarakan tentang tauhid dan membicarakan tentang melarang orang Quraisy untuk berbuat musyrik, karena itu kesalahan yang terbesar gitu. Nah, jadi orang Quraisy itu menganggap bahwa sesembahannya itu seperti yang telah dijelaskan yang lalu itu seperti menyembah berhala gitu kan, bermusyrik, menduakan Allah gitu. Dia tidak percaya gitu. Dia Tuhan dia ini gitu katanya. Nah, jadi maka Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah, maka ditolaklah oleh orang Quraisy karena dia menganggap yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu tidak benar. Itu jawaban dari pertanyaan Rifa. Masih ada yang pertanyakan Rifa? Aduh, sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya? Nah, masuk kita poin pertama, yaitu tentang faktor hijrahnya Rasulullah SAW pada periode Madinah. Nah, di sini gua akan bertanya, apa faktor hijrahnya Nabi ketika ke kota Madinah itu? Kenapa Nabi berhijrah ke kota Madinah? Ada yang tahu? Kaum Quraisy Ya, Nana. Kaum Quraisy menghalangi hijrah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, kaum Quraisy menghalangi hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, Zira? Penduduk Madinah memerlukan seseorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku dan saling bermusuhan. Ya. Nah, jadi yang pertama, kaum Quraisy menghalang hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi orang Quraisy yang telah diceritakan tadi, Nabi Muhammad SAW kenapa ditolak dakwahnya gitu. Karena orang Quraisy tidak suka pada Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan yang tidak baik gitu. Mereka beranggapan bahwa yang disembah
mereka seperti orang Quraisy itu dia beranggapan dia yang benar gitu sembahnya gitu. Nah, jadi kalau penduduk Madinah memerlukan seorang pemimpin untuk menyatukan suku yang bermusuhan. Nah, di sini ada tahu suku apa yang bermusuhan itu? Ada yang tahu? Nana Ibu? Ya Nana? Tahu Bu, Ya, apa Nana? suku Aus dan Khazraj. Nah, ya suku Aus sama Khazraj. Ya ada apa Iqbal? Bu, saya mau permisi. Ya, silakan ya Iqbal. Cepat ya, dikasih waktu 5 menit ya. Bu, Suku Aus sama suku Khazraj. suku Aus sama suku Khazraj gitu. Nah, jadi suku Aus sama suku Khazraj ini kenapa? Ada yang tahu? Bu, saya ingin bertanya. Ayah. Apa yang pertanyaan anak? Kenapa dua suku itu dianggap bermusuhan? Ya. Ada yang tahu jawabannya? Ya Bu. Ya, yang saling zirat ada lagi yang tahu? Nanti ya zirat. Coba Maisaro. Karena ini memimpin. Karena ingin memimpin. Nah, bagus ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya Bu. Ya zirat. Dikobol. Ya, lanjut zirat. Karena merebut kekuasaan. Karena ingin merebut kekuasaan. Nah, bagus ya pendapatnya. Jadi ibu jelaskan lagi bahwa suku Aus sama suku Khazraj itu adalah mereka merebut kekuasaan gitu. Karena dia ingin memimpin kota Madinah itu. Nah, jadi dia berkata bahwa suku Aus ini yang pantas untuk menjadi pemimpin gitu. Di kalangan suku ini yang pantas, dan suku Khazraj begitu juga gitu sebaliknya. Jadi mereka merebut kekuasaan yang ingin dia kuasai gitu. Itu penyebab kenapa suku Aus itu dan suku Khazraj itu saling bermusuhan. Nah, maka di Madinah itu datanglah Nabi ke kota Madinah itu untuk mempersatukan dua suku ini agar tidak saling bermusuhan. Sehingga yaitu di Madinah terjadi peperangan yang menyebabkan masyarakat kurang harmonis. Nah, jadi di Madinah itu masyarakatnya itu sering terjadi pertengkaran gitu. Jadi menyebabkan permusuhan itu terjadi gitu. Maka Nabi Muhammad SAW ingin mempersatukan masyarakat itu agar menjadi harmonis yang baik gitu, agar menjadi masyarakat yang baik yang bisa diandalkan gitu. Tidak jadi yang tidak seperti yang dua tadi suku Aus sama suku Khazraj yang tidak bermusuhan itu, supaya Nabi Muhammad SAW bisa mempersatukan ini. Nah, jadi ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak Bu. Jadi kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan, kita masuk poin kedua. Ada tahu apa strategi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Madinah? Yang masalah Membangun ukhuwah Islamiyah. membangun ukhuwah Islamiyah. Ada lagi? Ada Bu. Ya, Nana? Meletakkan dasar-dasar pada kehidupan bermasyarakat. Meletakkan dasar-dasar. Ada apa, Ripal? Gak tahu. Nah, ada lagi? Ya, Zira? Menjalin persaudaraan dengan pihak non-muslim di Madinah. Nah, yang pertama yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, hubungan yang dijalani oleh rasa kasih dan cinta kasih sayang gitu, yang didasari oleh akidah dan bentuk persaudaraan bagaikan satu yang kokoh, seperti bangunan yang kokoh gitu. Jadi ukhuwah itu artinya suatu wujud gitu, suatu wujud persaudaraan yang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, udah mengerti, Nana Ibu? Jadi membangun ukhuwah Islamiyah itu dengan rasa kasih, cinta dan sayang gitu. Ada mengerti? Ada yang dipertanyakan? Kita lanjut, yaitu meletakkan dasar-dasar
dasar-dasar ke dalam kemasyarakatan. Nah, jadi dalam meletakkan dasar-dasar ke dalam masyarakat itu yaitu seperti yang tua itu menghormati, yang kecil itu menghormati yang tua, itu tidak sombong, tidak kikir gitu. Dalam masyarakat itu kita harus saling berbagi gitu. Tidak boleh seperti iri gitu pada masyarakat itu. Makanya meletakkan dasar, Nabi meletakkan dasar-dasar dalam kemasyarakatan yang ada di Madinah itu. Dan tidak menyiksa anak yatim gitu. Kalian Nana tahu kan apa hukum menyiksa anak yatim itu? Tahu. Apa? Nana? Aku. Masuk neraka. Masuk neraka. Nah, yang bagus ya. Ada yang lain? Hukum menghadiah anak yatim itu selain masuk neraka? Nah, jadi menyiksa anak yatim itu hukumnya tidak boleh karena anak yatim itu adalah ayahnya itu semua kaum yang ada di bumi ini gitu. Jadi anak yatim itu patut kita sayangi, patut kita cintai itu. Tidak boleh kita menghadi-hadi seperti memukul atau mencaci gitu. Jadi kita tidak boleh. Maka Nabi Muhammad SAW itu meletakkan dasar-dasarnya dalam dalam masyarakat yang ada di Madinah. Poin ketiga yaitu menjalinkan pihak persaudaraan dengan di Madinah, persaudaraan non muslim maupun muslim. Nah, jadi dalam Madinah itu kita walaupun kita tidak muslim, teman kita ini muslim, kita itu tidak boleh mencaci-caci bagi, kita saling menghargai gitu. Nah, jadi orang muslim dengan non muslim itu saling menghargai, tidak boleh kamu ini orang Kristen, aku ini orang Islam, tidak boleh seperti itu gitu. Kita harus menjalani hubungan dengan baik gitu. Walaupun dia orang Kristen itu tergantung dia yang meyakini keagamaannya. Kita hanya sebagai umat Islam kita sebaiknya kita nasihati, ini ajaran saya seperti ini, lebih baik maka kita ceritakan gimana ajaran yang kita anut. Siapa tahu dia mau mengikuti ajaran kita seperti masuk Islam gitu. Nah, sudah mengerti Nana Ibu? Dari kita masuk poin ketiga ya. Tidak ada ditanyakan di poin nomor 2? Nah, kita masuk poin ketiga, yaitu substansi yang dilakukan oleh Nabi